Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rem Ferdinand. Kembali lagi bersama saya dalam channel Pemuda Sarjana. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang 10 tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi kenapa saya ngambil 10 tempat wisata yang ada di Indonesia? Karena di tempat Indonesia banyak tempat-tempat wisata yang bagus dan juga menarik, bukan hanya di luar negeri saja. Langsung saja, yang pertama itu ada Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986 UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Salah satu penghargaan tertinggi yang berhasil diraih adalah berhasil masuk dalam jajaran 7 keajaiban alam di dunia, atau yang lebih dikenal dengan New Seven Wonders of Nature pada tahun 2011. Tempat wisata ini menawarkan keindahan daratan dan alam bawah laut yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini, mulai dari trekking, menyelam, sampai snorkeling. Untuk trekking, Anda bisa menjelajah pulau bersama rombongan dan seorang ranger atau pemandu. Dalam perjalanan, Anda bisa menemukan komodo yang sedang berburu dan beristirahat. Menyelam dan snorkeling di perairan Pulau Komodo tak kalah seru. Tempat wisata ini juga dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya dan menjadi salah satu lokasi menyelam favorit. Yang menarik lagi adalah adanya Pink Beach atau Pantai Merah Muda. Pantai ini adalah salah satu dari 7 pantai di dunia yang memiliki pasir berwarna kemerahan. Warna ini diduga berhasil dari serpihan koral yang hancur dan bercampur bersama pasir pantai. Saat terkena ombak, warna merah semakin terlihat jelas karena basah. Selanjutnya yaitu yang kedua, Trio Gili. Trio Gili merupakan 3 pulau cantik yang ada di Lombok. Ketiga pulau tersebut antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ketiganya tak hanya dikenal oleh wisatawan domestik, tapi juga telah berhasil mengundang banyak wisatawan mancanegara untuk datang. Dari ketiga pulau tersebut, bisa dibilang Gili Trawangan adalah yang paling populer. Selain karena ukurannya yang lebih luas sebanding kedua pulau lainnya, di sini juga telah berdiri banyak tempat hiburan seperti bar dan kafe. Ada banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di tempat wisata ini, mulai dari berjemur, menyelam, sampai snorkeling. Yang lebih asik, kalian juga bisa menyewa sepeda atau naik sidomo, kereta kuda semacam delman. Meskipun Gili Trawangan lebih banyak dikunjungi, namun Gili Meno dan Gili Air tak kalah menarik. Kedua pulau ini juga memiliki keindahan pantai dan alam laut yang menunggu untuk kalian jelajahi. Suasananya keduanya relatif lebih sepi dan tenang, sehingga cocok untuk kalian yang memang ingin melepas dari keramaian. Yang ketiga ada Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigo, Misol, Selawati, dan Batanta. Keindahan alam bawah laut Raja Ampat tak perlu diragukan lagi. Perairan di tempat wisata ini dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam dan snorkeling terbaik di Indonesia. Selain menyelam, kalian juga bisa menjelajahi keindahan daratan pulau-pulau di Raja Ampat ini. Warga setempat akan dengan senang hati menawarkan jasa sebagai pemandu. Selama trekking, kalian juga bisa mampir ke rumah-rumah warga dan berinteraksi secara langsung atau membeli kerajinan tangan seperti patung suku Asmat dan alat musik tradisional hasil karya mereka sebagai souvenir. Bertambah lagi tempat wisata di Indonesia yang bisa kalian kunjungi. Yang keempat itu ada Danau Sentani. Danau Sentani disebut sebagai danau terbesar di Papua.
Tak mengherankan memang karena danau ini memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada di ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata di Indonesia ini dihiasi dengan 21 pulau di sekitarnya yang menjadi perkampungan warga. Yang bisa kalian lakukan di sini banyak. Kalian bisa memancing, berenang atau berkeliling danau dengan perahu sewaan. Jika masih merasa kurang, kalian bisa berkunjung ke desa-desa dan mampir ke rumah-rumah warga berbincang sambil menikmati kuliner sekitar. Yang kelima itu ada Bali. Siapa yang gak kenal Bali? Tentunya banyak di Indonesia ini sudah banyak mengenal Bali. Sulit untuk memilih tempat wisata apa yang paling menarik di Bali, karena hampir seluruh penjuru Bali adalah tempat wisata yang luar biasa. Bali memiliki banyak keindahan alam yang sangat indah, dari deretan pantainya, suasana pegunungannya, sampai pura-pura sakralnya. Dari sekian banyak tempat wisata menarik, yang paling populer di telinga wisatawan tentu saja Pantai Kuta, Pantai Legion, Pantai Seminyak, Pura Tanah Lot, dan suasana pedesaan Ubud. Bali menjadi bukti bahwa untuk bisa menarik perhatian dunia internasional, budaya dan nilai kekhasan tak perlu dikorbankan. Dengan tetap menjaga budayanya, Bali justru mengundang banyak wisatawan asing untuk datang. Di sini kalian akan banyak menemui sekumpulan wisatawan asing yang sedang menikmati pertunjukan seni Bali dan khas Bali. Yang keenam itu ada Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken menjadi salah satu tempat wisata di Indonesia yang lagi-lagi ditetapkan sebagai UNESCO sebagai situs warisan dunia, tepatnya pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan kekayaan dan keragaman biota lautnya yang luar biasa, mulai dari terumbu karang, rumput laut, sampai spesies ikan yang ada. Tempat wisata di Indonesia ini memiliki lebih dari 30 titik menyelam yang menjadi favorit banyak penyelam domestik maupun mancanegara. Selain menyelam dan bersentuhan langsung dengan ikan-ikan di sini, kalian juga bisa menyelam bersama kapal selam yang telah disediakan. Kapal ini memiliki dinding kaca transparan untuk memudahkan kalian melihat pemandangan bawah laut Taman Laut Bunaken tanpa terkena air basah. Yang ketujuh, Puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya atau yang biasa disebut dengan Puncak Karstens adalah satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki salju abadi. Puncak ini menjulang setinggi lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Yang lebih membanggakan lagi adalah Gunung Jayawijaya masuk ke dalam daftar Seven Summits atau 7 gunung dengan puncak tertinggi di dunia. Puncak Jayawijaya ini pertama kali ditaklukkan oleh seorang penjelajah asal Belanda bernama Hendrik Albert Lorenz pada tahun 1909. Lorenz berhasil mendaki puncak bersalju ini bersama 6 orang suku Dayak yang direkrutnya di Kalimantan. Setelah pendakian yang berhasil ini, mulai banyak pendaki yang mengikuti jejak Lorenz untuk menaklukkan puncak Jayawijaya. Dan yang ke-8 ada Tanah Toraja. Tanah Toraja memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari deretan pegunungan dan hijau perbukitannya. Selain kaya akan alamnya, tempat wisata di Indonesia ini juga kaya akan budaya leluhur yang masih dijaga sampai saat ini. Di sini ada banyak tradisi kuno yang masih dipertahankan. Salah satunya adalah Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman di Tanah Raja. Apa menariknya upacara pemakaman? Upacara pemakaman adat Tanah Toraja ini tak bisa dilewatkan begitu saja. Rambu Solo merupakan salah satu upacara pemakaman termahal di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Upacara ini dilakukan selama berhari-hari dengan biaya yang tak sedikit. Salah satu ritual yang dilakukan adalah sembelih kerbau. Kerbau ini tak cukup hanya satu. Semakin tinggi kasta orang yang meninggal, maka semakin banyak kerbau yang dikorbankan. Orang-orang Tanah Toraja percaya bahwa selama belum dimakamkan,
Orang yang meninggal adalah orang yang sedang sakit. Tubuhnya sengaja disuntik formalin agar tak membusuk selama menunggu keluarga yang menyelenggarakan Rambu Solo. Orang yang meninggal dianggap hanya sedang dalam kondisi sakit aja. Keluarga tetap memperlakukannya seperti orang yang masih hidup, mengajaknya ngobrol dan bercanda. Jika telah dilakukan Rambu Solo, barulah keluarga percaya orang tersebut telah meninggal. Menarik. Yang kesembilan itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan di dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Tempat wisata di Indonesia ini diperkirakan dibangun pada tahun 824. Bangunannya tersusun dari balok vulkanik dan membentuk 504 arca Buddha, 72 stupa dan sebuah stupa induk tepat di puncak candi. Mitosnya, jika kalian memasukkan tangan ke lubang stupa dan berhasil menyentuh arka yang ada di dalamnya, maka keinginan kalian akan terkabul. Di sini kalian juga bisa membeli macam souvenir mulai dari kaos, gantungan kunci, kipas sampai miniatur Candi Borobudur. Yang ke-10 itu ada Taman Mini Indonesia Indah. Jika biasanya kalian bisa mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan satu daerah, kali ini kalian bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Di kawasan tempat wisata di Indonesia ini terdapat sebuah danau dengan pulau buatan yang menyerupai pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalian bisa berkeliling danau ini dengan menggunakan perahu angsa yang telah disediakan. Taman Mini Indonesia ini juga memiliki anjungan daerah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Setiap anjungan daerah terbentuk dari rumah adat dan di dalamnya terdapat pakaian tradisional, peralatan rumah tangga sehari-hari, dan senjata tradisional. Kalian juga kafetaria di setiap anjungan yang menyajikan kuliner khas daerah masing-masing. Selain miniatur Kepulauan Indonesia dan anjungan daerah, Taman Mini Indonesia ini juga masih memiliki banyak museum dan wahana rekreasi untuk warga. Tempat wisata di Indonesia ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kalian yang ingin mengenalkan Indonesia pada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Baiklah, sekian informasi dari saya tentang 10 tempat wisata yang ada di Indonesia. Jika ada kesalahan kata atau nama tempat, kalian bisa komen di bawah dan mohon dimaafkan. Kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi tentang 10 tempat wisata yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.